Ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kembali jadi sorotan. Meski sudah dipastikan keasliannya oleh pihak kampus, tetapi masih ada pihak yang meragukannya. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo siap mengambil langkah hukum. Kuasa hukumnya Pak Jokowi berkumpul soal ijazah palsu ya. Kalian tunggu ya. Siapa yang kemarin memfitnah kowar-kowar, kalian tunggu. Rombongan Egy Susana, Ahmad Kosinudin ya. Partai Tim Kadarun, kalian tunggu ya. Ada saatnya. Saya pastikan ijazah Pak Jokowi asli. Ya, 1000% saya setuju dan sependapat ya kalau ini dibawa ke jalur hukum. Momen ini disampaikan pasca pertemuan Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tampaknya ada kegelisahan yang mendalam dari Jokowi sehingga dia harus menggerakkan kuasa hukumnya untuk mengurangi tekanan terhadap dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang rencana tim kuasa hukum Jokowi yang akan melawan tuduhan ijazah palsu yang selama ini dituduhkan kepada dirinya ya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada konten-konten sebelumnya, ini sangat diapresiasi banyak netizen ya, mengingat selama ini tuduhan itu disampaikan dengan cara yang menurut saya tidak bijak sekali ya, bahkan lebih dekat pada fitnahan lah daripada menuduh untuk mencari kebenaran. Dan menurut saya semakin Jokowi diam maka semakin tidak baik, karena akan semakin gencar mereka menyerang ya, karena menganggap menyerang Jokowi tidak akan berisiko hukum apa-apa. Namun rencana Jokowi melawan semua pemfitnahan itu dinilai oleh seorang politikus busuk sebagai bentuk kekhawatiran Jokowi. Waduh. Yang khawatir Jokowi apa kalian? Kayak si Deddy Sitorus ya kan. Begitu Jokowi akan melawan fitnahan yang dia sampaikan, dia malah kicep ketakutan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo siap mengambil langkah hukum jika ada pihak-pihak yang masih mempersoalkan tentang keaslian ijazah Jokowi. Tim hukum Jokowi menegaskan bahwa Jokowi sekarang sudah bukan presiden lagi melainkan rakyat biasa, sehingga memiliki privasi yang harus dihormati. Ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kembali jadi sorotan. Meski sudah dipastikan keasliannya oleh pihak kampus, tetapi masih ada pihak yang meragukannya. Tim kuasa hukum Jokowi menegaskan setiap warga negara punya hak jika ingin mempersoalkan ijazah Jokowi lewat jalur hukum. Namun jika dipersoalkan di luar jalur hukum, pihaknya pun menganggap itu fitnah. Sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari. Tim kuasa hukum Jokowi mengaku sudah menangani 2 gugatan hukum soal ijazah Jokowi pada tahun 2023 dan memenangkan semua perkaranya. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo siap mengambil langkah hukum. Kuasa hukumnya Pak Jokowi berkumpul soal ijazah palsu ya. Kalian tunggu ya. Siapa yang kemarin memfitnah kowar-kowar, kalian tunggu. Rombongan Egy Susana, Ahmad Kosinudin ya.
partai tim Kadarun, kalian tunggu ya, ada saatnya. Saya pastikan ijazah Pak Jokowi asli. Kalau palsu ya, nanti waktu di persidangan palsu, katakan itu palsu, saya akan jalan kaki dari Sabang sampai Merauke, bukan Jakarta Jogja. Gantikan nazarnya Amin Rais ya. Min Rais tunggu ya, ijazah, soal ijazah tunggu. Ono saate yo min yo, Amin Rais, Egy Susana, pokoknya orang-orang setengah koplak, kalian tunggu ya. Saya sampaikan sekali lagi, kalau itu nanti palsu, saya jalan kaki dari Sabang sampai Merauke sambil engklek ya. Sehat selalu Pak Jokowi. Sepakat ya. Jadi tim kuasa hukum Jokowi sudah bersiap-siap, berancang-ancang membuat gugatan ya, dan akan mempidanakan para pembenci Jokowi ya, yang selama ini melakukan fitnah. Kalau benci aja nggak masalah, membenci orang itu nggak melanggar hukum. Tapi kalau kalian sudah menuduh dan memfitnah, itu persoalannya lain. Dan seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, tunggu aja ya. Mbah Egy Susana katanya, kemudian juga Hisomudin, dan para emak-emak yang selama ini suka memfitnah Jokowi, tunggu saja tanggal mainnya. Jangan nangis-nangis loh ya, jangan klarifikasi minta maaf. Iyalah. Lanjut. Seperti yang kita ketahui, 2 hari yang lalu, tim pengacara Pak Jokowi itu menyambangi kediaman beliau, gitu kan. Selain tujuannya silaturahmi, juga mereka mengatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang akan ditempuh mengenai orang-orang yang selalu menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Dan saya sebagai pendukung Pak Jokowi 1000%, ya 1000% saya setuju dan sependapat ya, kalau ini dibawa ke jalur hukum. Bagi yang setuju atau tidak, silakan komen di. Sepakat ya, saya juga sebagai ternak Mulyono mendukung 1000%. Ingat loh ya, kami mendukung Jokowi itu bukan mendukung dengan kacamata kuda. Kalau memang tuduhan kalian itu benar dan bisa dibuktikan, Jokowi ijazahnya palsu, Jokowi korupsi, Jokowi ini, Jokowi itu ya kan, terbukti, kami nggak akan mendukung Jokowi. Kenapa? Karena kami tidak mendukung Jokowi dengan kacamata kuda. Kami mendukung Jokowi karena kami meyakini Jokowi sampai saat ini bersih, tidak pernah berkhianat kepada bangsa dan negara, juga rakyat Indonesia. Lanjut. Mengapa kuasa hukum Joko Widodo tiba-tiba berbicara akan membawa persoalan fitnah terhadap dirinya terkait keaslian ijazahnya ke ranah hukum? Ada yang menarik kalau kita mencermati dari momen yang muncul. Momen ini disampaikan pasca pertemuan Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tampaknya ada kegelisahan yang mendalam dari Jokowi sehingga dia harus menggerakkan kuasa hukumnya untuk mengurangi tekanan terhadap dirinya. Tekanan publik sekarang sangat besar terhadap Jokowi dan Gibran. Publik mengamati gerak-gerik Gibran selama situasi ekonomi kita sangat terjadi sesuatu yang genting akibat kebijakan. Gibran tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Jadi sorotan publik. Di mana Gibran? Bahkan sampai ketika Prabowo menyampaikan akan mengirim utusan untuk negosiasi ke Amerika, publik mencemooh dan mengolok-olok dengan mengatakan kenapa bukan Gibran. Dan publik tahu sebetulnya Gibran tidak akan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan negosiasi dengan Amerika. Tetapi mengapa publik bersuara tentang mengapa tidak mengirimkan Gibran? Ini adalah tekanan publik terhadap Gibran yang dilihat memang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi orang nomor 2 di negara ini. Dan politik terus akan bergulir. Kedekatan Prabowo Subianto dan Megawati ke depan dipastikan akan semakin erat. Mengapa demikian? Kalau kita mendengar, melihat apa yang terjadi setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, ada satu titik kesimpulan yang besar bahwa Ibu Megawati mengizinkan Pak Prabowo Subianto menggunakan instrumen PDI Perjuangan untuk membangun bangsa. Ini adalah sebuah pernyataan sikap yang elegan yang menunjukkan bahwa ketika republik ini, negara ini bergejolak bermasalah, PDI Perjuangan siap
siap untuk membantu pemerintah. Dan itu telah ditunjukkan bahwa PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri memberikan izin untuk menggunakan instrumen PDI Perjuangan membantu Presiden Prabowo. Nah, tinggal Presiden Prabowo nanti akan menggunakan kekuatan ini di mana? Apakah di jajaran kabinetnya atau dimanapun, itu adalah kewenangan Pak Prabowo Subianto. Tetapi beliau telah mendapatkan restu dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya ini akan menjurus kepada koalisi ke depan. Nah, peristiwa ini tampaknya membuat Pak Joko Widodo berhitung ulang kedekatannya dengan Pak Prabowo Subianto. Biar bagaimanapun kita tidak bisa membantah, meskipun banyak orang sok bijak berbicara, oh ini baik, ini segala macam, negarawan apa segala macam. Tidak demikian, bahwa perseteruan antara Megawati dengan Jokowi itu adalah sesuatu yang real terjadi di lapangan. Karena apa yang dilakukan oleh Joko Widodo terhadap PDI Perjuangan sungguh di luar batas kewajaran dan di luar batas normal perilaku dan adab politik. Maka tentu PDI Perjuangan melihat ini dan tidak akan diam terhadap Joko Widodo. Nah, sekarang kegelisahan itu tampak terlihat karena biar bagaimanapun agenda Jokowi terhadap Gibran adalah tentang 2029. Maka semakin banyak tekanan publik ke Gibran yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas, dan semakin banyaknya hal-hal yang menerpa termasuk Jokowi yang menjadi magnet suara terhadap Gibran, maka ancaman besar terhadap mereka di 2029 di depan mata. Maka Jokowi yang menyadari bahwa soal ijazah palsu ini akan menjadi penekan terhadap dirinya harus direm, harus ditekan supaya tidak semakin membesar, supaya tidak semakin terungkap, supaya semakin tidak membuka apa yang terjadi. Nah, persoalannya sekarang ketika tim hukumnya malah berencana membawa para sosok-sosok yang terus giat membongkar tentang kecurigaan ijazah Pak Jokowi akan dibawa ke dalam permasalahan hukum atau akan tanda kutip dilaporkan kepada polisi. Tapi apakah benar mereka akan berani melaporkan pihak-pihak ini ke polisi dengan sekarang kondisinya? Kita melihat seperti Rismon Syarifar yang terus membongkar, bahkan berkali-kali menantang, tangkap saya kalau berani. Dia akan membuka. Nah, sekarang pergolakannya nanti kita akan melihat ke depan seperti apa. Benarkah akan dilaporkan ke polisi dan mungkin Joko Widodo akan bergerilya menggunakan kedekatannya di internal kepolisian untuk memenuhi keinginannya? Kita tidak tahu. Kita akan lihat ke depan ini. Tapi bagi saya hanya membaca yang terjadi ini. Momennya ketika ini disampaikan oleh kuasa hukum Joko Widodo pasca pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Artinya Jokowi gelisah dengan pertemuan itu. Jokowi harus meredam tekanan terhadap dirinya. Jokowi harus berusaha meredam tekanan juga ke Gibran. Karena dampaknya ini tidak mudah ke depan. Kita lihat saja apakah mereka betul-betul berani membawa persoalan ini ke ranah hukum. Dulu waktu Jokowi masih presiden, mereka masih bisa memerintah Polri. Ya kan, semua bisa dibungkam. Sekarang Jokowi bukan lagi presiden. Apakah dia masih bisa memerintah kepolisian untuk melakukan sekehendak hatinya? Kita tidak tahu. Nah, kita akan menunggu persoalan ini seperti apa. Tapi bagi saya sebetulnya mudah saja. Kuasa hukum Joko Widodo tinggal membuat saja. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Ada di tangan saya. Ini aslinya. Silakan periksa keasliannya. Dan kami akan mengambil langkah hukum kepada pihak-pihak yang telah menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Semudah itu sebetulnya. Jadi tidak usah berputar-putar ke sana ke sini akan mengambil langkah hukum segala macam tapi tidak pernah berani menunjukkan ijazah asli. Kenapa sesulit itu? Tinggal rekam video, ini ijazah ahlinya, silakan siapa yang mau menguji akan kami serahkan. Dan kami akan mengambil langkah hukum kepada yang pemfitnah selama ini. Mudah kan? Jadi kita berharap akan melihat bagaimana persoalan ini akan menjadi murni dan jelas ke depan. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Alah, mengapa kuasa hukum Jokowi mulai berencana melakukan tuntutan, ya, memperkarakan para orang-orang yang selama ini mempersoalkan ijazah palsunya Jokowi? Karena Jokowi mulai khawatir, karena Jokowi mulai ketar-ketir. Yang khawatir, yang ketar-ketir itu Jokowi apa kalian? Hah?
Yang khawatir itu Jokowi, apa kalian yang selama ini suka memfitnah Jokowi? Ingat loh, memfitnah itu melanggar hukum loh. Pak Jokowi selama ini membiarkan. Begitu Pak Jokowi mulai mengambil sikap akan melakukan perlawanan, kira-kira yang akan ketar-ketir siapa? Kalian apa Jokowi? Iyalah, inilah ya teman-teman ya, politikus-politikus yang suka menggiring opini publik. Tetapi sebetulnya nggak begitu mengkhawatirkan, karena yang akan tergiring itu adalah publik-publik dengan IQ 78 gitu ya, ke bawah. Di atas itu nggak mungkin lah mereka percaya dengan ocehan politikus-politikus busuk macam kayak gini gitu ya. Seperti kader elit partai terbesar di Indonesia beberapa waktu lalu yang menuduh Jokowi mengirim utusan katanya ke partai Kebo, katanya jangan dipecat, kemudian si sekjen harus mengundurkan diri. Begitu Jokowi mengatakan, "Saya selama ini diam loh, saya akan melawan loh." Ketar-ketir. Alah, lanjut. Prinsip personalitas dalam pembuktian, lex personalis, hanya pihak yang berkepentingan langsung atau terkena dampak langsung yang wajib atau patut hadir secara pribadi dalam memberikan pembuktian terhadap hal-hal yang bersifat personal atau identitas, termasuk dokumen pendidikan. Dikarenakan objeknya adalah identitas dan rekam jejak pribadi, maka pembuktian paling sahih harus berasal dari sumber utama, yaitu Jokowi sendiri. Maka Jokowi sendiri atau kuasa hukumnya yang melaporkan, dan Jokowi sendiri harus hadir dalam persidangan membawa ijazah asli. Datang ya Mul. Kau itu belajar hukum di mana? Kau belajar hukum di mana? Prinsip personalitas. Orang kamu aja kalau ngomong itu masih ngalor ngidul. Kau pasti itu hasil dari googling, ya kan? Kalau bukan seorang ahli hukum, janganlah macam-macam kayak gitu, ya kan? Malu-maluin, Iyalah, jadilah anak abah yang baik, pembenci Jokowi yang baik. Jangan mengada-ada. Semakin kalian mengada-ada ya, semakin kalian terlihat DUNGU, paham? Lanjut. Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara kasih Indonesia tercinta. Lagi-lagi kita akan membahas tentang isu dan juga opini framing dari kelompok-kelompok para pembenci Pak Jokowi dan Gibran yang terus-menerus membahas tentang ijazah palsu, dan kini akan ada pemprosesan atau peran hukum yang oleh pihak Pak Jokowi. Oleh karena itu, masyarakat harus pahami bahwa pihak-pihak yang selama ini terlalu nikmat dan terlalu juga santai melakukan tuduhan baik di medsos, baik secara lisan maupun tulisan, hati-hati saya katakan. Karena hal ini Anda sudah melakukan pidana dan melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 27, Jo pasal 28, Jo pasal 45 Undang-Undang IT, dan juga Jo pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP baru. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita menjadi orang yang terseret, terpengaruh, dan juga terprovokasi dengan pihak-pihak para kelompok para pembenci Pak Jokowi Gibran ini. Sekali lagi, jangan ikutan, jangan juga mau terpedaya, hindari semua itu. Lebih baik kita fokus bekerja, fokus kita melakukan yang baik, dengan pikiran baik, hati yang baik, dan perbuatan baik. Semua kita lakukan yang baik lah. Maka kalau kita bisa memperhatikan hal yang baik, maka hal yang buruk, hal yang tidak benar, hal yang juga sifatnya menyerang harkat, martabat, dan juga nama baik seorang atau kehormatan seorang, jangan kita lakukan. Dengan demikian kita menjadi orang bijak, dan demikian kita menjadi orang yang berakal budi, berbudi pekerti luhur, dan juga orang yang memiliki hati yang baik dan memiliki juga kedewasaan dalam kematangan berpikir. Demikian, Indonesia cerdas, Indonesia maju, Indonesia emas bagi kita semua. Dahsyat Bapak Ibu. Jangan lupa sharing PT saya ini dan follow dan juga like saya. Tuhan besar memberkati kita semua. Dahsyat. Tuh dengerin ya, untuk anak abah yang sebelumnya berkoar-koar, Pak Jokowi harus datang sendiri, beginilah begitulah, lah pret. Tuh ya, peringatan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjebak, agar tidak terinduksi, agar tidak tergiring opininya untuk ikut
menuduh Jokowi memiliki ijazah palsu, karena tuduhan itu bagian dari fitnah yang harus dibuktikan. Kalau nggak bisa membuktikan, maka itu beresiko hukum. Proses hukum akan ditindaklanjuti bagi para pembenci Pak Jokowi Gibran terkait tudingan ijazah palsu. Ya, jangan macam-macam kalau nggak memiliki bukti. Ya, iyalah selama ini Pak Jokowi diam. Ya. Tapi begitu Pak Jokowi melakukan serangan balik, kalian akan mencret-mencret ya. Lanjut. Tim kuasa hukumnya Pak Jokowi hari ini membuat statement di depan media saat berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi akan mengambil langkah-langkah hukum untuk melaporkan orang-orang yang hari ini masih mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi. Saya sangat setuju dan mendukung dengan langkah-langkah ini, mengambil sikap-sikap hukum untuk memberikan pelajaran sekaligus membuat kejutan untuk mereka-mereka yang selalu menuduhkan ijazah Pak Jokowi palsu. Karena sebenarnya masalah ijazah ini sudah terselesaikan dan masuk persidangan 2 kali dan dimenangkan oleh Pak Jokowi, tapi hari ini mereka terus mempermasalahkan ijazah itu. Menurut saya memang harus diberi pelajaran. Ya. Kalau nanti isu itu mencuat kembali masalah ijazah palsu, dimenangkan 2 kali dan sekarang misalkan masuk lagi ke persidangan dimenangkan kembali, orang-orang yang memposting dan mempermasalahkan ijazah palsu itu harusnya ditindak tegas. Ijazah palsu Pak Joko Widodo sampai saat ini masih menjadi perbincangan dan perdebatan hangat di kalangan masyarakat, terutama oleh lawan politik Pak Joko Widodo. Kalau kita ingat-ingat, di periode ketika Pak Joko Widodo menjabat sebagai presiden, sudah ada yang kalah terhadap gugatan perihal ijazah palsu ini, dan beliau pun kabarnya juga sudah dihukum ya, yang menyebarkan pertama kali perihal ijazah palsu Pak Joko Widodo. Nah, pada saat sekarang ini, ketika Pak Joko Widodo sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, dikabarkan pada saat ini Pak Joko Widodo akan menempuh jalur hukum kepada penyebar berita dan kebohongan terhadap publik atas berita ijazah palsu Pak Joko Widodo ini. Nah, tapi ini masih hanya sekedar pertimbangan ya. Pak Joko Widodo beserta kuasa hukum beliau sedang membicarakan apa langkah selanjutnya. Saya sebagai masyarakat awam juga merasa resah apabila hal ini tidak kunjung selesai dan terus-menerus diulangi memblow up berita tentang ijazah palsu ini. Dan seharusnya memang ada tindakan tegas dari pihak Pak Joko Widodo untuk memberikan titik terang kepada orang-orang. Padahal pihak UGM sendiri sudah mengklarifikasi bahwasannya adalah ijazah Pak Joko Widodo itu adalah benar-benar asli, dan juga ada foto Pak Joko Widodo ketika wisuda. Ya, teman-temannya barusan kita saksikan 2 video. Yang pertama dari seorang netizen laki-laki di bagian depan tadi ya, yang memakai baju abu-abu seingat saya. Kemudian juga Mbak Ririn barusan terkait persoalan yang sama ya. Jadi rencana tim kuasa hukum Jokowi yang akan memperkarakan ya, mempidanakan para pemfitnah ijazah palsu Jokowi ya. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh 2 netizen barusan secara umum ya, karena bagi saya ya memang keburukan yang terus diulang-ulang dan tidak ada respon atau tidak ada penyeimbang itu akan menular dan membudaya. Jadi saya sepakat Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya memperkarakan fitnahan-fitnahan ijazah palsu selama ini agar apa? Agar bisa menjadi pelajaran ya. Pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia ke depan agar tidak mudah menuduh, mencaci, memaki, bahkan memfitnah ya. Karena ini semua sebetulnya adalah kebudayaan yang sering dibawa oleh orang-orang keturunan imigran ya. Itu bukan kebudayaan Indonesia ya. Kalau itu diteruskan, dibiarkan lama-lama, nanti kebudayaan Indonesia yang asli ini, kearifan lokal ini akan hilang tergerus oleh kebudayaan Timur Tengah yang suka mencaci, memaki, mengkafir-kafirkan orang, bahkan bikin bom dan lain sebagainya ya. Jadi harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah dengan cepat. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang meminta para penuduh ijazah palsu Jokowi agar menunggu ya, karena sebentar lagi mereka akan diperkarakan oleh tim kuasa hukum Jokowi. Keren, mantap ya.
Saya yakin saat ini mereka sudah mulai mules dan mencret-mencret ya seperti yang disampaikan netizen pada konten sebelumnya. Karena seperti yang sudah-sudah gitu ya, mereka ini sebetulnya cuma tukang bacot dan sok-sokan saja. Begitu direspon serius oleh Jokowi, mereka akan ketakutan ya dan menganggap sikap Jokowi berlebihan. Waduh, 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 trun. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.